Masih bersama saya Elvolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Sejumlah kawasan di Samarinda terbakar, termasuk puluhan petak pedagang pasar Segiri. Duplikat bendera pusaka tiba di Balikpapan dan langsung diarak ke ibu kota negara Nusantara. Gagal mendapatkan sekolah di Balikpapan, kiper timnas Indonesia bersekolah di SMK Medika Samarinda. Petugas Pangkalan Udara Domber Balikpapan Sabtu pagi melakukan persiapan jelang kedatangan pesawat militer. Persiapannya dimulai dari pengecekan landasan pacu hingga tempat parkir pesawat. Pejabat sementara Kepala Penerangan Lanut Domber Balikpapan, Letda Sus Dewa Puspa Negara menyatakan, pesawat militer yang pertama mendarat adalah 6 pesawat Jupiter Aerobatic Team asal Jogja. Selanjutnya pesawat F-16 dari Lanut Pekanbaru dan Iswahyudi. Ini sedang melaksanakan kegiatan pengecekan runway dan apron yang akan digunakan sebagai lalu lalangnya pesawat dan juga untuk parkir pesawat. Jadi untuk mengecek apakah ada batu atau apapun yang menghalangi untuk kegiatan pesawat itu sendiri. Oke, yang datang ini nanti ada pesawat apa sih, Bang? Jadi rencana datang ini pagi ini akan datang pesawat dari Jogja, KT-1B Jupiter Aerobatic yang akan melaksanakan demo udara atau atraksi di IKN. Oke, berapa unit yang datang ya, Bang? Ini rencana 8 unit pesawat yang akan datang, satu flight pesawat. Oke, selain Jupiter Acrobatic Team ini nanti akan ada pesawat lain lagi mungkin, Bang? Rencananya juga siang ini sekitar jam 3 atau jam 4 akan datang juga F-16 dari Lanut Pekanbaru dan juga Lanut Iswahyudi. Pesawat tempur dan aerobatik ini didatangkan ke Balikpapan untuk atraksi udara dan pengamanan pelaksanaan upacara HUT ke-79 kemerdekaan RI yang dipusatkan di ibu kota negara Nusantara Sepaku Penajam Pasir Utara. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Satu demi satu pesawat F-16 milik TNI Angkatan Udara mendarat di Pangkalan Lanut Domber Balikpapan Sabtu siang. Pesawat-pesawat ini didatangkan untuk pengamanan dan atraksi udara pada pelaksanaan upacara HUT ke-79 kemerdekaan RI. Selain itu terdapat pesawat pengangkut jenis Hercules dan pesawat Jupiter Aerobatic Team. Komandan Skuadron Pendidikan 101 Wingdik 100 Terbang Lanut Adi Sucipto Yogyakarta Letkol PNB Idam Satria menyatakan jumlah armada dikerahkan sebanyak 8 pesawat. Nantinya mereka akan melakukan 5 manuver udara yang berlangsung selama 5 menit. Atraksi mereka ini akan dilengkapi dengan manuver dari F-16. Dari tim Jupiter Aerobatic Team baru saja landing di Bandara Sepinggan, Lanut Balikpapan. Kami dari Yogyakarta dengan 8 pesawat KT-1B Wongbi The Jupiters yang akan meramaikan untuk kegiatan HUT RI ke-79 di ibu kota negara yang baru. Bisa dikasih bocoran sedikit mungkin Bang, atraksi apa saja yang akan dilakukan? Kami dari tim demo di Jupiter Aerobatic Team sudah menyiapkan beberapa manuver, memang tidak full manuver karena keterbatasan waktu, hanya
kami siapkan 5 manuver yang sudah dirangkai juga nanti dengan pesawat yang lain. Di sini kita bisa lihat ada pesawat F-16 juga. Nanti dalam waktu kurang lebih 5 menit demo udara dari TNI Angkatan Udara yang melibatkan pesawat F-16 dan pesawat KT-1B dari Jupiter Aerobatic Team. Seluruh pesawat udara milik TNI AU yang akan bersiaga dan berinteraksi sudah di Balikpapan. Mereka siap menjalankan tugas selama pelaksanaan upacara HUT ke-79 kemerdekaan RI yang dipusatkan di ibu kota negara, Sepaku, Penajam Pasir Utara. Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Pesawat Boeing 737 milik TNI Angkatan Udara tiba di Bandara Sam Sepinggan, Balikpapan, Sabtu siang. Kedatangan pesawat ini mendapat pengawalan ketat karena mengangkut duplikat bendera pusaka yang akan dikibarkan di ibu kota negara Nusantara, Sepaku, Penajam Pasir Utara saat upacara proklamasi kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Penjabat Gubernur Akmal Malik menyatakan, ini merupakan peristiwa bersejarah di bumi Etam, Kalimantan Timur. Pasalnya, pengangkutan bendera pusaka dari Istana Negara di Jakarta ke Istana Negara di Sepaku, Penajam Pasir Utara merupakan kali pertama. Ini menandakan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur sudah dimulai. Menjadikan sebagai sebuah momentum untuk menunjukkan kesiapan Kalimantan Timur memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan peringatan hari ulang tahun Indonesia ke-79 di Ibu Kota. Ya, tentunya kedatangan duplikat bendera pusaka ini merupakan sejarah bagi Kalimantan Timur. Ini menunjukkan betapa perhatian negara menerapkan ini sebagai ibu kota Nusantara mulai dari Roma. Pembawa bendera pusaka dan teks proklamasi ini jumlahnya 4 orang. Mereka dibagi menjadi 2, yakni pembawa bendera dari Tugu Monas ke Halim Perdana Kesuma, dan 2 lainnya adalah pembawa bendera dari Bandara Sam Sepinggan, Balikpapan menuju IKN. Keempatnya merupakan Purna Paskibraka tahun 2023. Merupakan Purna Paskibraka Duta Pancasila dari tahun 2023. Jadi karena pada saat penugasan pada tahun 2023 kami dipercayakan sebagai pembawa bakti dan cadangan bakti, maka tahun ini kami dipercayakan kembali untuk bisa membawakan bendera Sang-Saka Merah Putih menuju dari Monas menuju Nusantara, sehingga dari segi kesulitan maupun pengalaman kami alami itu sangat sudah kami lalui dengan dari masa kami pendidikan di tahun lalu. Oke, siap. Baik, perasaannya bisa sampai ke Balikpapan yang nantinya bakal jadi teras ibu kota Nusantara seperti apa nih? Sangat senang. Sangat. Bendera pusaka ini dibawa ke Istana Negara di Sepaku, Penajam Pasir Utara dengan pengawalan ketat aparat keamanan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Teriakan histeria menggema di sepanjang jalan yang dilalui rombongan pembawa duplikat bendera pusaka. Ini terjadi karena mereka bangga dan gembira setelah memastikan upacara peringatan HUT kemerdekaan benar-benar digelar di ibu kota negara di Sepaku, Penajam Pasir Utara. Guru dari salah satu sekolah menengah atas menilai reaksi pelajar dan penonton ini menandakan cinta tanah airnya begitu mendalam.
Ini pun dinilai sebagai dampak dari kurikulum Project Pancasila yang diajarkan di sekolah. Saya dengan adanya kirap ini juga memperlihatkan bahwa anak-anak itu sosialnya tuh sangat tinggi, terus kemudian jiwa berpartisipasinya terhadap terhadap negara kan menimbulkan, karena kan sekarang itu kurikulum Merdeka itu kan menjunjung tinggi proyek profil pelajar Pancasila ya Pak. Dengan adanya kegiatan seperti ini itu menunjukkan dimensi seperti itu. Saya gelati Pak. Antusiasme mereka seperti apa? Gimana? Antusiasme para pelajar ini mengikuti kirap ini gimana nih Bu? Sangat antusias ini. Kelas saya aja udah sekitar 80%. Ini kan saya salah satu wali kelas. Wali kelas yang lain sepertinya ada di beberapa tempat juga. Kibarin benderanya. Sebelum iring-iringan melintas, para pelajar ini lebih dari 1 jam menanti di pinggir jalan. Mereka tak kenal lelah demi kebanggaan dan cinta tanah air. Amir Hamzah, Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.